Perkenalkan, nama aku Oktavia Putri Utami dengan NIM 202033013 dari Prodi PGSD kelas 4A. Ini merupakan video vlog pertamaku dan di sini aku akan membahas materi tentang sumber dan media belajar. Nah, silakan simak baik-baik ya. Materi pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pembelajaran. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran? Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan satu sumber pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan misalnya, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objek yang ditentukan. Juga dapat memengaruhi perubahan sikap serta keterampilan seseorang peserta didik. Namun, dalam proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan atau hanya satu pihak saja yang bekerja, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi, ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut, yang akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Misalnya dalam desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajarnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan untuk peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, apa itu media belajar? Apakah kamu sering mendengar kata media belajar? Apa yang kamu pikirkan setelah mendengar kata media belajar? Apakah yang berhubungan dengan alat-alat elektronik? Untuk yang lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, kata media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harafiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Media merupakan sebuah alat perantara untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima yang bertujuan untuk menimbulkan rangsangan-rangsangan kemampuan peserta didik untuk terjadinya proses belajar. Contohnya, media yang ada di sekitar kita, yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jenisnya, antara lain seperti koran, televisi, handphone, internet, dan lain sebagainya. Nah, media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi siswa akan lebih semangat untuk belajar. Dalam pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan yang bahkan berpengaruh pada psikologis terhadap siswa. Fungsi kognitif dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut, sedangkan fungsi kompensatorisnya itu memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan ajar. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya dapat meningkatkan perhatian siswa, memotivasi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu selain itu, media pembelajaran yang baik juga memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan media yang sesuai dengan teori belajar. Prinsip-prinsip psikologis yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah memotivasi siswa dalam belajar, lalu memahami perbedaan individu sesuai dengan tujuan pembelajaran, isinya yang terorganisasi, lalu ketersediaan siswa dalam belajar, menumbuhkan emosi siswa, menumbuhkan partisipasi siswa, lalu memberikan umpan balik terhadap guru dan siswa, ada latihan-latihan dan penerapan. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengetahui betapa pentingnya kehadiran sebuah media pembelajaran dalam membantu mempermudah penyampaian materi belajar kepada siswa. Sayangnya, masih banyak pihak sekolah yang belum menggunakan media pembelajaran dalam belajar mengajar. Salah satu alasan utamanya adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh sekolahan tersebut. Padahal untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan lembaga pinjam dana pendidikan yang terpercaya seperti Fintech untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Menurut Arsyad dalam bukunya tahun 2013 halaman 74 menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan tujuan media pembelajaran. Harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 arah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini mempunyai tujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain seperti sikap dan perbuatan. Tepat mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan delegasi. Tidak semua materi dapat disajikan secara gampang melalui media pembelajaran yang dibawakan. Terkadang nih, yang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, baru kemudian disertakan dengan penjelasan. Ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang sedang disajikan. Media pengajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam memahami isi materi itu tersendiri. Praktis, luwes, dan bertahan, media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Sistem yang simpel dan mudah dalam penggunaan,
harga terjangkau, dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran itu tersendiri. Nah, mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Lalu keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa ini mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Pengelompokan sasaran siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok satu dengan yang lain tentu tidak sama. Nah, untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang sih untuk media pembelajaran tertentu yang sifatnya universal masih dapat digunakan. Namun, untuk yang lebih khusus, masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Lalu hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok belajar sebagai sasaran ini, siswa misalnya besar kecil kelompok yang bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Kelompok sedang, lalu kelompok kecil, dan perorangan. Latar belakang secara umum, tiap-tiap kelompok perlu diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemampuan belajar masing-masing siswa itu dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih media pembelajaran yang tepat untuk dipilih. Menurut Vernon Magician, itu 10% dari apa yang dibaca, lalu 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Selanjutnya, mari kita bahas alasan mengapa harus ada media pembelajaran. Nah, alasannya itu karena media pembelajaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Karena siswa di kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Nah, itulah uraian materi minggu ini. Harapan Okta teman-teman bisa memahami materi dengan baik. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang telah Okta sampaikan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like supaya Okta tambah semangat buat bikin videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Semangat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.